Syekh Abdul Qadir Al-Jil dan hadrati Syekh Muslim dan hadrati Muhajir Ahmad bin Izzah dan hadrati Muqaddam Muhammad bin Ali Ma'al bin hadrati Syekh Abdul Rahman Sunda bin hadrati Syekh Mubarak bin Zaid dan hadrati Abu Umar Al-Qawwas dan hadrati Abu Abdul Haddad dan hadrati Syekh Khatar Asyad al-Bajir hadrati Syekh Ashbal Awar Bajir hadrati Syekh Syarul Abdul Bajir hadrati Syekh Abu Muhammad Amin Bajir Bajir ولجميع مشايخنا ومعلمنا وأزواجنا وذريتنا أن الله يعلق الجهاد من جنة الفاتحة حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجدادنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقهم علما نافعا والأمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسبب ذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينمي قلوبنا وقلوبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام إذا إن انتهى بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Semua daripada kitab Tauhidul Akhbar. Wa bil khabari dan dalam khabar juga menyebutkan anna qabra sesungguhnya kubur itu yunadi memanggil menyeru kulla yaumin setiap hari salata marratin 3 kali. Seruan daripada kubur ana baitul wahdati, aku ini adalah rumah orang yang sendirian. Wal wahsyati, aku ini ujar kubur adalah rumah orang yang duka cita. Wal aqrabi, dan aku ini adalah rumah para jangking. Wal hayyati, aku ini adalah rumahnya ular. Ana baitul zulmati, kata kubur lagi, aku adalah rumahnya yang penuh dengan kegelapan. Wa ana baitud dudi, dan aku ini juga adalah rumahnya ulat. Wa madza a'dadta li, dan apa saja yang telah engkau siapkan untukku, kata kubur. Apa yang engkau bawa ya kubur. Wa yuqalu, dan dikatakan juga annal qubra, bahwasanya kubur itu yunadi memanggil menyuruh kulla yaumin setiap hari 5 marratin 5 kali. Terbanyak pada yang tadi. Yaqulu, dia berkata, ana baitul wahdati, aku ini adalah rumahnya yang sendirian juga. Faj'al laka mu'nisan, maka jadikanlah untukmu mu'nisan, ada bisi temannya yang membuat engkau tenang. Apa temannya? Qiraatul Qur'ani, dengan engkau membaca Al-Quran pada waktu hidup, pada waktu di dunia. Bacaan Al-Quran engkau itu nantinya adalah yang mau menjadi teman engkau dalam kubur. Wa ana baitul zulmati, dan aku ini adalah rumahnya yang penuh kegelapan. Panawwirni, maka terangilah olehmu, kata kubur, dengan apa? Bi sholatil laili, dengan sholat malam. Sholat subuh atau sholat malam juga. Wa ana baitut turabi, dan aku juga ujar kubur tadi adalah rumah yang penuh dengan debu atau tanah yang banyak. Fahmilil firasya, maka bawalah akan tikarnya, bawalah lapiknya. Wa apa lapiknya atau tikarnya? Supaya engkau nyaman dalam kubur tadi. Kada digaleweti ulat di belakang. Kita jangan ulat aja kalianan, apalagi paling ulat tikus. Tengah halus tuh kalianan itu, tak makan. Kada jadi makan kencang, ulatnya halus. Apa yang menjadi tikar lapik bagi engkau? Wa
rumahnya ular besar. Al-afa'i itu ular yang besar lagi. Kalau ular yang ada halus terkenal pada sawal. Fahmilin tiryaqa, maka bawalah penawarnya. Apabila engkau diigutnya tidak akan kena racunnya. Apa penawarnya? Wahwa, yaitu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Engkau dulunya pernah mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Wa ihraqud dumu'i, dan aku ini juga adalah rumah yang mengalirkan air mata karena rasa takut kepada Allah Ta'ala. Wa ana baitu su'ali munkarin wa nakirin, dan aku juga, kata si kubur tadi, adalah rumahnya pertanyaan munkar dan nakir. Fa'akthir ala zahri, maka perbanyaklah olehmu di atas punggungku, artinya di dalam perutku ini, qaula, akan perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Liyumkina laka, supaya engkau mampu antujibahu, bahwa menjawab pertanyaan dari munkar dan nakir. Jadi dengan bantuan qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mudah-mudahan ketemu orang kita bahwa membantu jawaban dari munkar dan nakir. Lancar di dunia belum mesti juga lancar menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Atau ahli pandai di dunia belum mesti juga bisa menjawab lancar perkataan munkar dan nakir. Karena semua itu adalah termasuk daripada bantuan dari Allah. Al-babul hadi asyara, bab yang ke-11, fi dzikri nida'ir ruhi, pada menyebut panggilannya ruh ba'dal khuruj, setelah keluar dari badan atau dari jasad. Bila khabari, dalam satu khabar menyebutkan ruwiya Aisyah, diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, adalah Siti berkata, kuntu qa'idatan, adalah aku, kata beliau, sedang duduk, mutarabbi'atan, duduk bersila, bil baiti, di dalam rumah. Idakhala, tiba-tiba, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk. Fasallama alayya, maka beliau mengucap salam kepadaku, kata Siti Aisyah. Fa'aradtu an aquma, maka aku ingin hendak berdiri. Untuk apa? Memuliakan beliau. Kama kanat adati, sebagaimana adat kebiasaanku, kata Siti Aisyah, bila yang Nabi datang aku langsung berdiri. Inda dukhulihi, ketika masuknya Nabi ke rumah. Faqala alaihi salatu wassalam, maka menjawab oleh Nabi, uq'udi makanaki, kata Nabi, duduklah kamu di tempat engkau, wahai Siti Aisyah, jangan berdiri. Maka nalaka antaqumi, tidak ada buat engkau untuk berdiri. Ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin. Kuliahnya Siti Aisyah, ummul mukminin, ibunya semua orang yang beriman. Qalat, berkata Siti Aisyah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka telah duduk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawadha ra'sahu ala hijri, maka beliau meletakkan kepala beliau di atas pangkuanku. Kata Siti Aisyah, panama mustalqiyan ala qafahu, lalu beliau itu Rasulullah telah tertidur. Beliau tidur dengan bergelantang di pangkuanku tadi. Faj'altu atlubu syaibatan fi lihyatihi, maka jadilah aku, kata Siti Aisyah, berbuat mencari
sebiji uban dari janggut Nabi. Hendak mencabut tangan, karena Sidin tertuju hendak mencabut uban yang ada di janggut Nabi. Fara'aitu biha, maka aku lihat, setelah aku lihat pada lehiyah janggut Nabi tadi, tis'a asyrata sya'ratan bayadha. Aku kata jadi mencabut. Aku lihat, kata Siti Aisyah, jumlahnya ada satu aja. Jumlahnya 19 helai rambut yang berwarna putih di janggut beliau tadi. Fatafakkartu fi nafsi, maka aku berpikir di dalam diriku, kata Siti Aisyah, faqultu annahu la yakhruju minad dunya, bahwasanya kata beliau mungkin Nabi ini adalah saya akan wafat. Dan pikiran Sidin karena melihat janggut melihat uban di janggut Sidin banyak. Mungkin kata Siti Aisyah, Qobli bisa mendahului umat Sidin. Fatarqal ummatu bila nabiyyin, maka tertinggallah umat itu bila nabiyyin, dengan tanpa nabinya. Karena umat Sidin ada nabinya lagi, Sidin betul-betul wafat. Siti Aisyah berpikir dengan pikiran Sidin. Pada itu maka aku menangis, kata Siti Aisyah, hatta sala dam'a aini, sehingga adalah sala dam'u aini, mengalirlah air mataku, ala khaddi, melewati pipiku, wa taqatara minhu ala wajhihi, dan terteteslah dari air mataku tadi ala wajhihi, gugur terkena wajah Rasulullah. Pantabaha, maka bangunlah Nabi, min naumihi, dari tidur beliau. Apa aja Nabi ada basah, ada biasanya apa sah, apa aja Nabi panas-panas. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi terbangun, berkata Nabi kita, malladhi abgaka ya ummal mukminin, apa saja yang membuat engkau menangis wahai ummal mukminin. Faqasastu alaihi al-qissata, aku ceritakan, kata Siti Aisyah, yang ada di pikiranku tadi, bahwasanya pian kata Rasulullah mungkin mendurui kami wahai Rasulullah. Tsumma qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi berkata, ayyu halin asyaddu 'alal mayyiti, kata Nabi kita, keadaan apa yang paling pedih atas diri mayit itu. Faqultu qul ya Rasulullah, aku kata Siti Aisyah, katakan olehmu wahai Rasulullah. Waqala alaihi salatu wassalam, bal quli, maka Nabi juga menjawab, bahkan katakan olehmu, quli anti, apa wahai Siti Aisyah, tahu kamu? Nabi balik bertanya, faqultu la yakunu asyaddu halatin 'alal mayyiti min waqti khurujihi min darihi. Kata Siti Aisyah, mungkin Rasulullah adalah yang lebih berat keadaan atas orang yang mati itu, min waqti khurujihi, dari waktu keluarnya dari rumahnya. Artinya ruhnya sudah dicabut dan dibawa jasadnya keluar dari rumahnya. Itu yang paling sulit. Kenapa sulitnya di situ? Yarji'u anhu yahzanu auladuhu, adalah yang sedih anak-anaknya. Sedih dong, ada yang meninggal. Wa ahibba'uhu, dan membuat sedih juga khalbahu, orang yang di belakangnya. Maksudnya apa? Keluarganya, sanak familinya dan yang lainnya.
Yaquluna, mereka pasti berkata, wa walidah, wahai bapak, aduh bapak, wa umma, aduh ibu, wahai ibu. Ucapan mereka yang ditinggalkan tadi. Wa yaqulul walidu, ya ibna, apabila yang meninggal anaknya, walidatnya, wahai anakku, kasihannya engkau. Faqala alaihi salatu wassalam, hadza syadidun, maka ujar Nabi, inilah yang paling susah, hadza syadid, yang paling sulit. Kenapa? Karena membuat sedih orang yang ditinggalkannya. Fama asyadu minhu, lalu apa yang lebih berat lagi, lebih sulit lagi daripadanya? Qultu, kata Siti Aisyah, la takunu halatan asyadda 'alal mayyit, tidaklah terjadi keadaan yang lebih sulit atas yang mayit itu, min hini, ketika yudha'u, diletakkan, bilahdihi, di lahatnya, wa yushad turabu alaihi, dan sudah lihat diuruk tanah di atasnya, diratakan, wa yarji'u anhu aqribahu, wa yarji'u anhu aqribahu, dan pulang pulihkan aqribahu, keluarga-keluarganya, wa auladuhu, anak-anaknya, wa hibbahu, dan kekasih-kekasihnya atau orang-orang yang menyayanginya. Pas sudah dikuburkan, pulihkannya lagi. Ayusallimunahu ilallahi ta'ala, dan mereka menyerahkan semuanya ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, ma'a fi'lihi, bersama pekerjaan yang ditanggungnya. Setelah selesai dikuburkan, pulihkan, kemudian mereka menyerahkan kepada Allah ta'ala. Fayatihi, pada waktu itu datanglah munkarun wa nakirun fi qabrihi, malaikat munkar dan nakir dalam kuburnya. Faqala ya ummal mu'minin, maka ujar Nabi kita, wahai ummal mu'minin, ma asyaddu minhu 'alal mayyiti, apakah ada yang lebih berat lagi, yang lebih sulit lagi daripada itu, 'alal mayyiti, atas orang yang mati? Qalat, berkata Siti Aisyah, qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu, aku kata Siti Aisyah, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maksudnya pengetahuan ulun sampai di situ aja, wahai Rasulullah. Qala alaihi salatu wassalam, ujar Nabi kita, ya Aisyah, wahai Siti Aisyah, anna asyadda halatin 'alal mayyit, bahwasanya sepaling sulit keadaan atas orang yang meninggal, hina yadkhulu alaihi al-qasilu, ketika masuk atasnya oleh orang yang memandikan, bidarihi, di dalam rumahnya, liyusilahu, untuk memandiannya. Hanya orang pemandian mayit tak pakai, belum ada lagi, nanti carian. Tulisan wujud-wujud yang bisa belajar, bisa seikung, yang lain nafas, beban dosanya perlu jadi pelajari. Anak apa? Kaifiat, tata cara memandikan orang mati tidak sama memandikan dengan orang yang masih hidup. Pelan, tidak bakal karasan dilipat tangan orang sudah karas, lipat-lipatnya karas atau dimacam-macamnya. Lalu apa yang dilakukan oleh si orang yang memandikan tadi? Fayuh raju khatamus syabab, dilepasnya cincinnya yang dipakainya.
dari waktu anu sampai tuha ya, ada cicit tuh nang kesayangannya dari anu dipakai sampai waktu tuanya ada bajul-bajulan jadi anak masuk WC nang basuh merah itu kan mana kadek mana itu mana kadek lagi sudah tuha mana cicit kadek lagi saya tak anak di talinya mana cicitmu tadi jalan saya dia di talinya anak bergantung min asabihi dari jari-jarinya wa yanza'u qamisal arusi min badanihi dan melepas wa yanza'u dan dilepas juga pakaian pengantinnya min badanihi dari badannya. Saya habis kawin meninggal umpamanya habis pengantinannya sudah diantar ke rumah biniannya harus meninggal dilepas saya bajuannya baju pengantinnya tadi wa yunza'u imamatul masyayikhi dan dilepas juga sorban dari syekh-syekhnya wal fuqaha'i dan dilepas juga sorban dari orang-orang yang alim min ra'sihi dari kepalanya. Untuk apa? Liyusilahu, untuk memandikan. Fa inda dzalika tunadi ruhuhu, ketika itulah ruhnya memanggil. Badannya tahu lagi, ruhnya mencanangi. Hina tarahu uryanan, ketika ruhnya melihat badannya itu dalam keadaan bertelanjang, dasing bajuan lagi, bisautin dengan suara, yasma'uhu yang mendengar akan dia, kullul khalaiki semua makhluk, illa taqalaini kecuali dua yang tidak bisa mendengar. At-taqalaini yaitu bangsa jin dan manusia. Binatang-binatang yang lain mendengar, sabut mendengar, binatang buas mendengar, burung-burung mendengar. Faqulu ucapan si roh tadi, ya ghassalu, wahai orang yang memandikan, wahai tukang mandi, wahai orang yang memandi, as'aluka billahi, aku meminta dengan Allah Ta'ala, an tanza'a thiyabi, bahwasanya engkau melepas bajuku, birifkin dengan lemah lembut. Rukujab. Fa inni sa'atu qad istarahtu min mujadabati malakil mauti. Maka sesungguhnya aku, kata si ruh tadi, bahwasanya aku ini sebentar ingin beristirahat akibat kesakitan dari tarikan ruh oleh malakul maut. Aku harus istirahat roh, memandiri badannya. Saking sakitnya ditarik roh oleh malakul maut. Wa idza subba alaihil ma'u, dan apabila dituangkan, dialirkan atasnya air, di atas tubuh si mayit tadi, soha kadzalika, mayit itu pun juga bersuara dengan apa? Yaqulu, dia berkata, ya ghassalu, wahai orang yang memandi. Umpamanya orang-orang tukang mandi diberikan Allah Ta'ala mendengar bisa buka, mungkin tahan, sudah tahu aja bisa tahan aja. Ya ghassalu, wahai orang yang memandi, billahi, dengan Allah Ta'ala, la tasu
mauka haron, janganlah engkau tasubba mengalirkan air engkau itu haron dalam keadaan panas, jangan yang panas-panas. Profesinya wala taj'al ma'aka haron, dan janganlah engkau menjadikan air engkau itu juga yang sangat panas lagi juga. Wala baridan, aku ini sudah kepanasan. Wala baridan, dan janganlah engkau juga menjadikan air engkau itu yang dingin banget. Jangan pakai dingin kayak es, jangan juga. Fa inna jasadi, maka sesungguhnya jasadku itu muhtarikun, rasa terbakar, min naz'ir ruhi, dari dicabutnya ruh. Fa idza ghasaluhu taqulu, apabila mereka pemandian dari memandiakan akan mayit, taqulu berkata billahi, demi Allah, ya ghasal, sumpah wahai orang memandi, la tamassuni qawiyan, janganlah engkau menyentuh badanku, qawiyan dengan keras, dengan kuat, jangan pakai-pakasan. Fa inna jasadi majruhun, maka sesungguhnya adalah jasadku ini majruhun, telah terluka, min naz'ir ruhi, dengan sebab keluarnya ruh. Fa idza faragha, artinya aku ini badanku terluka sudah, kayak orang luka pelan-pelan. Fa idza faragha min ghaslihi, apabila telah selesai dari memandiakannya, wa wudi'a fi qabnihi, kemudian diletakkan di dalam kafannya, wa syudda mawdi'u qadamaihi, dan diikat tempat kedua telapak kakinya. Nadahu, ruh tadi memanggil lagi, billah, demi Allah, ya ghassalu, wahai orang yang memandiakan, la tashudda kafana ra'si, janganlah engkau mengikat kuat kain kafan kepalaku ini, hatta ara wajha ahli, sampai aku ingin melihat yang terakhir kalinya wajah keluargaku, wa auladi, dan wajah anak-anakku, wa aqribai, dan wajah kerabat-kerabatku. Fa inna hadza, maka sesungguhnya ini akhiru ru'yati, yang paling akhir aku melihat, lahum, bagi mereka. Fa anal yauma, maka adalah aku sekarang ini atau hari ini, ufariquhum, akan memisahi mereka, wala arahum, dan tidak akan pula aku melihat mereka selamanya, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat nanti, hanya pertemuan pula. Ya Allah. Fa idza ukhrijal mayyitu minad dari, maka apabila dikeluarkan mayit itu dari rumahnya, dibawa keluar rumah, anak dibawa ke tempat kuburan, maka mayit itu memanggil, nada billahi, ruhnya memanggil, demi Allah, ya jama'ati, wahai golonganku, wahai jama'ahku, la tu'ajjilu bi, janganlah engkau itu bersegera membawaku ini, hatta wadi'a dari,
sampai atau sehingga aku ingin mengucapkan selamat tinggal dari akan rumahku. Mungkin rumahku kena orang mendiaminya, mungkin rumahku ini orang mengambilnya. Wa ahli, dan aku mengucapkan selamat tinggal kepada keluargaku. Wa aqribai, dan aku mengucapkan selamat tinggal kepada kerabat-kerabatku. Wa mali, dan aku mengucapkan selamat tinggal kepada hartaku. Mungkin hartaku kena ada yang mewarisnya, mungkin hartaku kena ada yang mengambilnya. Jadi terakhir kata si Roh tadi aku mengucapkan selamat tinggal. Pada yang dibawa ada lagi. Mulai yang dibawa ini, orang Kristennya membawa di dunia dipakainya di kubur, dibawanya juga, dibawanya mulik. Gelang-gelangnya, sepatu-sepatunya, baju jasnya, dasinya, kacamatanya, dibawanya mulik. Orang kafir, orang Islam ada apa lagi? Nah, dibawa kayak dapatnya dia. Summa yunadi billah, kemudian memanggil lagi rohnya, demi Allah ya jama'ati, wahai golonganku. Taraktu imraati, aku tinggalkan istriku, armalatan, dalam keadaan balu atau janda. Fa'alaikum, maka atas kalianlah, alla tubduha, bahwa kalian tidak mengganggunya. Wa auladi yutama'u, dan anak-anakku menjadi yatim. Fa'alaikum alla tubduhum, maka atas kalianlah, kalian jangan mengganggu mereka. Fa innil yauma, maka sesungguhnya aku pada hari ini, kata Syuh tadi, akhruju, aku keluar dari rumahku ini, wala arji'u ilaihim abadan, dan tidak akan aku pulang kepada mereka selamanya. Ucap terus. Yang mendengar tadi selain jin dan manusia. Wa idza wudi'a 'ala jinazati, dan apabila sudah diletakkan di atas kerandanya, wa khattu biha thalatha khutwatin, dan mereka melangkah dengan keranda itu 3 kali langkah, yunadi bisautin, memanggil lagi, bersuara lagi, siruh tadi dengan suara, yasma'u, yang mendengar akan dia, kullu syai'in, oleh setiap sesuatu, illa thaqalaini, melainkan jin dan manusia juga tidak bisa mendengar. Wa taqulu ruhu, berkata siruh tadi, ya ahibbai, wahai kekasih-kekasihku, wahai orang-orang yang aku sayangi. Wa ikhwani, wahai sanak-sanakku. Wa ya auladi, wahai anak-anakku. La taghurrannakumud dunya kama gharratni. Ujarnya pesan si Roh tadi. Pesannya apa? Janganlah kalian itu ditipu oleh dunia sebagaimana dunia itu menipu akan dirimu. Wala yal'abanna bikumuz zamanu, dan janganlah mempermainkan akan kalian juga az-zamanu, oleh masa, oleh waktu. Jangan terpedaya oleh waktu atau masa. Kama la'ibadi, sebagaimana waktu atau masa itu mempermainkan dengan aku. Kiranya masa waktu itu bisa berulang, saya tidak bisa berulang lagi. Waqtabiru bi, dan ambillah kalian pelajaran denganku ini.
fa inni khalaqtu, bahwasanya aku meninggalkan majama'tu, apa yang telah aku kumpulkan, kata Siruh tadi, liwarathati, bagi orang yang mewarisinya atau bagi orang ahli warisku. Walam yahmilu min khotoya syai'an, dan tidaklah mereka itu membawa daripada segala macam kesalahan-kesalahan. Wa ala dunia yuhasibuni, melainkan yang aku bawa hanyalah dosa dan kesalahan yang warasah tadi, yang warisan tadi tidak aku bawa. Wa ala dunia yuhasibuni Allah Ta'ala, dan adalah kepada dunia yuhasibuni Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dari diriku ini yang selalu yuhasib, mengintai-intai diriku. Artinya aku dulunya kadang mengoreksi diri, bahwasanya hidup di dunia itu selalu muhasabah. Muhasabah artinya mengira-ngira, ada batasan-batasannya. Wa antum tastami'una biha thumma la tad'una li, walhal kalian itu mendengari aja bahwasanya aku itu sudah tidak ada lagi. Thumma la tad'una li, kemudian la tad'una li, kalian tidak mendoakan aku setelah aku tinggalkan banyak peninggalan. Kalian lupa mendoakan aku. Wa idza sallu ala jinazati, dan apabila mereka telah mensolatkan atas jenazah itu, waraja ba'du ahlihi, dan pulanglah sebagian keluarganya, wa asdiqaihi, dan teman-temannya, minal musalla, dari tempat sembahyangnya, yaqulu billah, dia berkata Siruh tadi, billah, demi Allah, ya ikhwani, wahai sanak-sanakku, ini kuntu a'lamu, sesungguhnya aku ini telah mengetahui, annal mayyita, bahwasanya si mayit itu atau yansa, melupakan, fil ahya'i, pada keadaan hidupnya, walakin la tansawni bihadhihi sur'ati, tetapinya janganlah kalian melupakan diriku, bihadhihi sur'ati, dengan kalian cepat-cepat membawaku ini, qabla an tudfinuni, sebelum kalian itu menguburkan akan diriku, hatta tanzuru ila makani, sehingga kalian memandang kepada tempatku nanti ketika dikuburkan. Maksudnya apa? Ketika aku dikuburkan menjadi si mayit, lihatlah kuburku ini, lihatlah tempatku ini, pandanglah oleh kalian bahwasanya aku telah berdahulu daripada kalian. Mungkin kalian nanti akan kesini juga. Ujar si roh. Fa'idha wada'uhu inda qabrihi, maka apabila mereka telah meletakkan mayit itu inda qabrihi, di samping kuburnya, belum menguburkan, yaqulu billahi, berkata dia, billahi, demi Allah, ya jama'ati, wahai golonganku, wa ya ikhwani, wahai sanakku, ad'ukum wa la tud'unani, aku doakan akan kalian, dan janganlah kalian mendoakan lawan aku. Ingat-ingatlah, aku sudah mati, aku sudah berdahulu, jangan kalian ingat doa ikhwanika. Fa'idha wada'uhu fi lahdihi, maka apabila mereka meletakkan di dalam lahatnya, yaqulu, berkata Siruhnya tadi, billahi, demi Allah,
bahwasanya di belakangku apa yang telah aku kumpulkan yasiruh tadi malam katsiran akan harta yang banyak mina dunia dari dunia itu alla taraktu lakum melainkan bahwasanya aku tinggalkan gasan kalian. Aku ngumpulkan aja yasiruh tadi nang nyamannya wanita kalian. Fadhkuruni maka ingat-ingatlah oleh kalian akan diriku bikathrati khairikum dengan banyak perbuatan baik kalian. Maksudnya sini diaruhi dengan apa? Dikirimkan doa. Waqad allam takumul Qur'anu wal adab. Dan sungguh telah mengajarkan akan kalian itu oleh Al-Quran dan akhlak. Fala tansawni min du'aikum maka janganlah kalian melupakan aku min du'aikum dari doa kalian. Makanya sedikit doa Al-Fatihah. Al-Fatihah termasuk doa juga. Jangan sembarang juga duduk Al-Fatihah juga. Ada waktunya. Menurut yang ada waras Al-Fatihah ya. Ada waras. Yang sama wajibatnya. Nama wajibatnya ada waktunya. Wa ala hadza hikayatun dan atas inilah ada satu hikayat. Hikayatu Abi Qilabah, hikayat daripada Abi Qilabah radhiyallahu anhu. Wa ya ma ruya annahu ra'a bil manami. Sesungguhnya Abi Qilabah bermimpi di dalam tidur beliau seolah-olah kubur itu telah pecah, artinya terbuka. Qad inshaqqat wa abwatuha qad kharaju minha, dan orang-orang yang mati di dalamnya keluar dari kuburnya. Kuburnya tebalah. Mimpi sih tadi Abi Qilabah. Wa qa'adu ala syafiril kuburi, dan mereka dudukan habis keluar dari kubur di samping kuburan. Berdudukan apa ini? Wa kana baina yadayya kullu wahidin minhum, dan adalah di antara hadapan mereka terdapat nampan atau lampan min nurin yang terbuat dari cahaya. Wa ra'a fi ma bainahum rajulan min jiranihim, dan melihat pada lampan itu bertanya kepadanya, aku tidak melihat lampan bagi engkau pada hari ini. Fasa'altuhu, kata yang satunya temannya tadi, aku tanyakan akan dia. Faqultu mali ara baina yadayka nuran, kenapa kau diisi lampan? Wadah makanan kenapa ada diisi? Faqala al-mayyit, itu berkata si mayat yang seikungnya tadi, inna lihaula'i auladan, bahwasanya nang mayit nang ini mereka punya banyak anak. Wa asdiqaa, dan punya banyak teman. Yahduna ilaihim khairan, yang mereka itu mestinya menghadiahkan kepadanya akan kebaikan, amal kebaikan, doa kebaikan. Yatasaddaquna, dan mereka berinfak memberi di ajrihim bagi mereka yang dapat lampan tadi. Wa hadzal nuru bima yahduna ilaihim, dan adalah bagi mereka itu yang punya lampannya hibah berisi. Kenapa? Karena hasil dari kebaikan keluarga dan anak-anaknya mengirimi hadiah doa dan hadiah daripada pemberiannya atau infaknya. Wa kana li ibnun ghairu salihin, dan adalah aku, mereka nyaman-nyaman dapat si mayat tadi, dan aku adalah
wala yatasaddaqu li ajli, dan tidak pernah memberikan sesuatu dan hasilnya pahalanya untuk mengadat. Walihada, dan karena inilah al-anwaruni, bahwasanya daripada lampan yang mestinya lampan itu bercahaya, wa ana khazalun baina jironi, tidak ada isinya, manas yang lain melihat, yang lain dapat macam-macam kirimannya. Ada nasi kau ini ada dapat lalu. Wa ana khazalun baina zirani, dan aku ini sahina di antara orang-orang mayit yang ada di sampingku tadi. Mereka dapatan, habis mereka dapat, mereka masuk kubur, mereka kembali. Aku ini pegana aja mahadani, kubur putar bukaan aja. Parasnya kayak ini. Nah, dari ini pelajaran kasihan. Kenapa? Yang sudah meninggal ada didoakan, kada dihadiahi, sudah hartanya dimakan aja, sudah orangnya diekspor aja, orangnya di ekspedisi, kemana ekspedisi ke panti sosial, mesin orang di ekspedisi, sudah di ekspedisi, sebulan sekali dijenguk. Pas setelah sebulan kali jenguk, bulan keduanya menjenguk lagi kabarnya. Nah, kemudian sambungannya malam ini tambahan. Berdasarkan kemudahan Allah Taala, rezeki dari Rasulullah Taala mematikan Rasulullah Fatimah, dijauhkan pada Rasulullah Fatimah, dan kita tidak dimatikan Allah sebelum daripada manzilil maqadan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dikumpulkan bersama Rasulullah Rasulullah bidawasnya. Alhamdulillah Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa baghina bi idzni wa ala ta'ala wa baghina bi idzni wa ala ta'ala. Wa baghina bi idzni wa ala ta'ala wa baghina bi idzni hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.